Pada suatu senja yang lenggang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyang-hayang. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat, hampir seluruh wajahnya tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulitnya yang bersih, badannya yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang telah meroyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silakan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berdelai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa alaihissalam terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita kepada Nabi Musa alaihissalam, "Saya berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya sekik lehernya sampai mati." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-api, dengan muka gerang ia menggerandik, "Perempuan celaka, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan muka karena jijik kepada perempuan itu. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh, segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisannya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan dia tak tahu kemanakah kakinya untuk melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Sepeninggalannya, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penjina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang dihina itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa yang kian keliru. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal," jawab Jibril alaihissalam. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa menyesal lebih besar daripada 1000 kali berzina. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangannya dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sembahyang itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya. Dia ingin kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Allah itu ada. Di jalan ketaatan kepadanya, itulah sebabnya Tuhan pasti Maha menerima kedatangannya, Maha menerima taubatnya.
Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktunya, kemudian ia mengqadanya, maka ia seakan disiksa dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Demikianlah kisah Nabi Musa dan wanita penzina dan dua hadis Nabi. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan timbul niat untuk melaksanakan kewajiban sholat secara istiqomah.